kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Akhirnya sampai 1 minggu ini kita bersama dengan Tuhan setiap pagi. Dan tiba kita di hari Sabtu ini, 1 minggu Tuhan bersama dengan kita. 1 minggu pula Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang membawa kami sampai akhir minggu ini. Setiap hari kami datang kepadamu, dan setiap hari pula Tuhan menyertai melindungi kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, berkati hati kami. Roh Kudus bekerja untuk menjadikan firman menjadi firman yang berkuasa, mengubah kehidupan kami, menguatkan, menasihati kami. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan memberi buah. Itu tema renungan kita pada hari Sabtu ini, Sabtu pagi ini. Memberi buah, Kolose 1:10, demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, dan berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan itu adalah hidup yang berprogres dalam iman. Hidup yang bertumbuh dalam iman. Hidup yang menghasilkan buah. Itu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki apa-apa nantinya di hari penghakiman, tidak membawa buah apa-apa kepada Tuhan, ya kita tahu sendiri seperti yang tertulis dalam firman Tuhan
bahwa tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku. Tapi mereka yang melakukan firman, yang bertumbuh dalam firman, itulah yang layak di dalam kerajaanku, kata Tuhan. Nah, hati-hati dalam iman percaya saat ini. Jangan hanya iman yang rutinitas, iman seremonial, iman hari raya besar, iman yang ada event-event, pelayan-pelayan yang ada event, pelayan-pelayan yang ada perhelatan-perhelatan besar. Tapi iman kita itu continue, siap sedia melayani Tuhan baik atau tidak baik waktunya, kapan saja, di mana saja. Dan terus kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau ini terjadi, semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin tahu diri, semakin mengenal diri kita. Dan kita akan semakin rendah hati dan semakin mengasihi sesama. Ini yang dimaksud Tuhan di sini. Jadi hasilkan buah. Perjalanan iman percaya kita sampai saat ini, buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah yang dimaksud di sini bukanlah buah yang langsung spektakuler. Buah yang dimaksud adalah perlahan-lahan kita sudah mulai mengikuti sel grup, perlahan-lahan kita sudah mulai melayani, perlahan-lahan kita sudah mulai mengikuti ibadah-ibadah yang lain. Ini buah. Perlahan-lahan segala sesuatu dalam diri kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kesombongan, iri hati, kebencian, dendam, perlahan-lahan sudah terlepas dari diri kita ini. Itu buah dari iman percaya kita. Kalau tidak terjadi ini, maka iman kita adalah iman yang mati. Seperti rumah besar tapi kosong. Seperti kuburan yang terlihat indah tapi di dalamnya tulang belulang. Nah, saudara-saudara, maka mari memberi buah dari iman percaya kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dalam perjalanan iman. Seringkali iman kami berlalu begitu saja karena melakukan seremonial, ritual-ritual, upacara-upacara keagamaan saja, tetapi tidak berdampak kepada kehidupan rohani, kehidupan sikap perilaku kami. Ya Bapa, ampuni kami. Tuntutan Tuhan dari keimanan kami adalah buah. Buah apa yang telah kami hasilkan dari perjalanan iman ini? Tolong Tuhan, ajari kami untuk berubah melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu kami sekalian yang memulai hari kami, mungkin masih ada pekerjaan di hari Sabtu ini.
Mungkin ada juga jemaatmu keluarga akan mengadakan family time. Bila mereka melakukan itu dengan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga, kami doakan supaya jemaatmu yang bekerja Tuhan berkati. Yang ada di rumah juga Engkau berkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk hari esok pelayanan kami. Berkatilah para pelayan menyampaikan firman Tuhan dan juga pelayanan yang lain. Tuhan memberkati, mengurapi, menguduskan supaya pelayanan ini berkenan kepada Tuhan. Persiapan-persiapan yang telah dibuat oleh pelayan-pelayan supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami doakan untuk alat-alat musik yang digunakan supaya berfungsi sedia kala. Listrik yang digunakan untuk esok hari supaya menyala terus, tidak terganggu oleh apapun. Kami berdoa di ibadah 1 dan ibadah 2 supaya semua berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk jemaatmu supaya mempersiapkan diri di hari ini, mengajak keluarga, sanak saudara untuk berbondong-bondong menjumpai Tuhan, memenuhi undangan dan panggilan Tuhan, memasuki persekutuan dalam roh melalui ibadah raya 1 dan 2. Kami berdoa bagi mereka yang ikut melengkapi ibadah ini, Tuhanlah memberkati mereka. Sekalipun tak terlihat mereka melayani Tuhan, tapi Tuhan melihat. Berkatilah mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan P3 ini nanti malam. Tuhan juga memberkati supaya para pemuda datang menjumpai Tuhan, bersekutu bersama, bertumbuh bersama dalam iman percaya. Kami berdoa, ya Bapa di surga, untuk seluruh gerejamu di muka bumi ini yang akan mengadakan ibadah besok. Tuhanlah memberkati, menyertai, melindungi, terutama bagi mereka yang beribadah tanpa gereja, yang tidak diterima oleh lingkungan di mana mereka beribadah. Ya Bapa, jaga lindungilah mereka, iman mereka kuat, dan biarlah lingkungan mereka dapat menerima mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan. Terbuka hati mereka untuk menerima anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Maka ampunilah kami dari segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.